Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku yang smart di mana saja berada di Sulawesi Selatan. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semua, jumpa lagi dengan saya Asis Hola, ya, guru pengajar sosiologi, dan kali ini Bapak akan coba membahas tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Tapi sebelumnya masih seperti biasa, masih semangat anak-anakku semua. Ya, saya coba ya. Salam Smart School. Ya. Generasi Smart School berkarakter cerdas, Ki. Baiklah, anak-anakku semua, seperti apa yang Bapak tadi uraikan bahwa pada hari ini Bapak akan mencoba membahas tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Tapi sebelumnya Bapak ingin merefleksi dulu tentang pembelajaran sebelumnya, ya. Di mana pembelajaran sebelumnya minggu lalu anak-anakku tentu sudah belajar tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial, ya. Apa-apa ya yang masuk dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial? Saya kira anak-anakku yang smart sudah paham semua ini. Yang pertama adalah ketimpangan antara kota dan desa. Di mana di sini program pembangunan itu biasanya yang fokus pada sektor industri di perkotaan itu, inilah yang biasa menyebabkan terjadi satu ketimpangan karena terpusat di kota. Jadi ada ketimpangan antara kota dan desa. Saya kira anak-anakku yang smart sudah paham tentang ini. Terus yang kedua, bentuk yang kedua adalah adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia atau pendidikan. Di mana anak-anakku, saya paham sekali bahwa anak-anakku sudah paham ini tentang bagaimana terjadinya ketimpangan pada konsep ini, bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata itu yang biasa menyebabkan terjadinya ketimpangan pada sektor pendidikan. Kemudian bentuk ketimpangan yang lainnya adalah ketimpangan ekonomi, ya, ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Nah, ini biasa terjadi ketika misalnya masyarakat yang kurang terampil, ya, kemudian dia dia terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah, sedangkan biasanya masyarakat yang terampil punya pendidikan yang bagus itu juga justru sebaliknya, sehingga pekerjaannya juga bagus, sehingga terjadilah ketimpangan dalam bidang ekonomi. Itu salah satu faktor. Saya kira anak-anakku yang smart sudah paham ini semua. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bapak Guru. Terus yang selanjutnya adalah ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Ini biasanya usaha-usaha kecil menengah itu sulit berkembang karena adanya perusahaan-perusahaan besar. Nah, inilah yang membuat terjadi satu ketimpangan. Kemudian ketimpangan selanjutnya adalah ketimpangan antar wilayah, ya, dan subwilayah, di mana pembangunan yang tidak merata itu bisa disebabkan karena perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusia, sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah. Dan yang terakhir, untuk materi yang minggu lalu adalah ketimpangan sosial bidang kesehatan. Di sini anak-anakku dicontohkan tentang tingginya atau mahalnya biaya kesehatan, keterbatasan infrastruktur, dan tenaga medis, sehingga terjadi ketimpangan. Kadang ketimpangan bidang kesehatan ini bisa muncul di perkotaan dengan di pedalaman. Ya, saya kira ini adalah materi kita minggu lalu. Nah, untuk hari ini Bapak akan mencoba mengupas tentang, ya, ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anakku mampu menguraikan faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, untuk membahas ini, Bapak akan kupas satu-satu. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial.
terjadinya ketimpangan sosial itu ternyata itu dapat disebabkan oleh faktor yang secara garis besarnya itu bisa dibedakan menjadi dua. Dua ya. Yang pertama, anak-anakku bisa lihat di sini ya. Ada faktor internal ya dan ada faktor eksternal ya. Yang bagaimana tentang faktor internal? Ya, tentu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang ya. Ini biasanya rendahnya kualitas sumber daya manusia, itu bisa disebabkan oleh berbagai macam. Bisa karena tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, ataupun mungkin kesehatan yang rendah. Serta adanya hambatan-hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Itu faktor dari dalam. Sedangkan faktor dari luar, ya, ini faktor eksternal ya. Faktor ketimpangan sosial yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Nah, ini bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses ya, yang membatasi akses seseorang terhadap sesuatu hal. Ya, contoh, ya, misalnya seseorang itu tidak bekerja bukan karena malas bekerja, tapi karena ada sistem yang membatasi orang tersebut untuk bisa mendapat pekerjaan. Jadi itu, jadi kadang bukan dari dalam ya, bukan dari dalam. Tetapi ini dari luar. Nah, contohnya, terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK. Itu disebabkan oleh apa? Ya, itu karena ada beberapa faktor, termasuk mungkin pilot perusahaan sehingga dia harus mengurangi karyawannya sehingga sebenarnya bukan karena kemampuan daripada seseorang, tetapi ini dari luar sehingga terjadilah terjadilah pemutusan hubungan kerja. Jadi ini adalah salah satu faktor, contoh faktor dari luar, eksternal. Ya, itu secara garis besarnya. Di sini faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial, di samping secara garis besar juga ada beberapa yang menyebabkan ketimpangan sosial. Ada karena faktor demografi, ada karena kondisi pendidikan, ada karena kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, bisa juga kemiskinan bisa menyebabkannya, kurangnya lapangan pekerjaan mungkin, atau ya perbedaan status sosial di masyarakat, atau mungkin letak geografis bisa saja terjadi, atau stratifikasi sosial, atau bisa saja sikap prejudice atau sikap praduga, atau mungkin karena diskriminasi. Nah, okelah, Bapak akan mengurai satu persatu. Kita mulai dulu yang pertama. Faktor demografi. Apa sih itu demografi? Ya, ternyata demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini dikatakan bahwa kondisi demografi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu akan memiliki perbedaan. Nah, ini mungkin yang keywordnya di sini, anak-anakku bisa lihat di sini, bahwa perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain itu berkaitan dengan apa? Kita lihat dulu. Berkaitan dengan, Bapak garis bawahi ya, berkaitan dengan jumlah penduduk, satu. Berkaitan dengan komposisi penduduk, dua. Dan berkaitan dengan persebaran penduduk. Jadi ada 3 poin dalam perbedaan masyarakat di faktor demografi, bisa disebabkan oleh faktor jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Kita lihat dulu yang pertama. Kita lihat dari jumlah penduduk. Ternyata jumlah penduduk di suatu wilayah itu yang tidak sesuai dengan fasilitas pelayanan umum itu dapat mendorong terjadinya ketimpangan sosial di suatu wilayah. Ya, kemudian yang kedua itu dari jumlah penduduk ya. Terus untuk yang kedua, komposisi penduduk ini itu bisa disebabkan oleh karena faktor umur ya. Ya, umur, indikatornya ya. Bisa juga karena jenis kelamin ya. Ya. Ya, bisa juga karena faktor tingkat pendidikan. Ya. Atau lapangan pekerjaan. Ya, bisa saja karena faktor lapangan
pekerjaan. Nah, ini adalah indikator indikator dalam suatu komposisi penduduk. Jadi kadang misalnya dalam Badan Pusat Statistik membedakannya ya, ada tingkat umur 0 sampai sekian tahun sampai sekian tahun, kemudian jenis kelamin ya tentu laki-laki dan perempuan, kemudian tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau sarjana dan lain sebagainya. Ya, itu dalam komposisi penduduk. Kemudian untuk persebaran penduduk, nah ini Bapak akan coba menjelaskan. Bapak tampilkan data dulu ya. Nah, data yang Bapak tampilkan ini adalah tentang persebaran penduduk. Ya, saya kasih perbandingan antara penduduk Jawa dan penduduk luar Jawa. Berdasarkan data dari tabel di samping, itu dapat kita ketahui ya, bahwa total populasi jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun ini, 2022, itu mencapai kurang lebih sekitar 150,32 juta jiwa. Banyak kan? Nah, itu dengan total populasi Indonesia mencapai 273 juta jiwa tahun 2022. Ya, jadi ini survei dari Badan Pusat Statistik tahun 2022. Maka apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa penduduk Jawa jumlahnya lebih dari 50%, sekitar 55% dari 273 juta jiwa, sedangkan sisanya yang berada di luar Jawa itu 45%. Ini artinya apa? Persebaran penduduk itu belum merata. Ya, persebaran belum. Coba kita lihat, Jawa saja sekitar 50%, sedangkan di luar dari Jawa itu sekitar 45%. Sehingga salah satu program pemerintah untuk menyebarkan penduduk adalah program transmigrasi. Perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Itu sedikit data tentang tentang demografi persebaran penduduk. Kemudian yang kedua, kondisi pendidikan. Ya. Anak-anakku tentu paham bahwa pendidikan itu sebenarnya merupakan social elevator, ya, yaitu saluran mobilitas vertikal yang efektif. Ya, itu tadi Bapak sudah gambarkan, ada tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi atau sarjana. Nah, kemudian itu dalam mobilitas sosial pendidikan ya. Terus apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan? Ternyata itu bisa juga disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal. Maka peluang untuk masyarakat bawah lebih sedikit untuk melanjutkan pendidikan, ya, lebih sedikit untuk melanjutkan karena biaya mahal, itu sebabnya. Terus yang lain adalah sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ya, coba kita lihat. Di satu sisi ada siswa yang belajar dengan mungkin beralaskan tembok atau beralaskan tanah dengan dinding bambu misalnya ya. Di satu sisi anak-anak sudah belajar menggunakan teknologi komputer, ruangannya ber-AC. Ini kan jelas ada ketimpangan yang terjadi dari konteks sarana dan prasarana. Terus yang lain adalah adanya perbedaan mencolok dalam bidang pendidikan yang ada di daerah terpencil dan kota. Ketimpangan itu bisa lihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, dan mutu pendidikan. Ya, ternyata fasilitas pendidikan dapat kita lihat terjadi ketimpangan. Coba kita bisa lihat akses untuk menuju sekolah ya, ini mereka harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang rusak, nyawa taruhannya. Sementara mungkin anak-anakku yang smart yang ada di sekolah begitu dari rumah ke sekolah naik motor atau naik mobil sampai infrastrukturnya bagus. Tapi coba kalau anak-anak berada di pedalaman, kondisi pendidikannya itu ada yang seperti ini. Ya, jadi kita tidak bisa menutup mata juga dengan kondisi pendidikan. Nah, ini adalah ketimpangan
sosial yang bisa kita lihat dalam dunia pendidikan kita. Ya, ya, saya kira anak-anakku yang smart semuanya bisa memberikan contoh-contoh yang baik nanti ya. Oke, terus yang ketiga, ya, kondisi ekonomi. Nah, Bapak kasih data lagi. Ternyata ketimpangan ekonomi Indonesia itu berada di peringkat keempat setelah Rusia, India, dan Thailand. Ini tahun 2016 ya, Badan Pusat Statistik menyebabkan ketimpangan Indonesia berada di urutan keempat. Ini luar biasa. Kita berada di urutan keempat dunia loh, ya, setelah Rusia, India, dan Thailand. Kemudian kondisi yang kedua, update dua dekade atau 20 tahun masalah besar ketimpangan ekonomi berdasarkan pada World Inequality Report tahun 2022, ya. Di sini mencatat bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia itu cenderung meningkat dalam 2 dekade. Jadi dia contohkan, dia ambil sampel selisih antara kelompok 50% terbawah dan 10% teratas, dan kelompok 50% terbawah dan 1% teratas. Di mana pada tahun 2000 terjadi 11 kali peningkatan, sedangkan tahun 2021 20 tahun ke depan berikutnya itu sekitar 19 kali. Ya. Begitu juga dengan perbandingan yang lainnya, 41 kali dan naik menjadi 74 kali. Jadi masalah ketimpangan dalam bidang ekonomi di Indonesia itu jelas sangat besar. Nah, timbul pertanyaan, apa yang menyebabkannya? Ya. Nah, sini kita coba lihat. Ternyata faktor-faktor penyebab dari ketimpangan ekonomi di situ adalah, yang pertama kita bahas dulu, bahwa sebenarnya faktor ekonomi itu sering dianggap sebagai penyebab utama. Jadi dari beberapa penyebab ketimpangan sosial yang dianggap sebagai penyebab utama itu adalah faktor ekonomi, kondisi ekonomi. Ya, kemudian ketimpangan ini juga timbul karena adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ya, ini juga yang bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan ini itu disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lain. Nah, tadi Bapak sudah contohkan tentang kondisi geografis, ya. Terus, nah ini, daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama yang memiliki barang modal atau capital stock, ya, itu akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Itu sudah jelas. Daerah-daerah yang bagus sumber daya alamnya juga kondisi ekonominya bagus, tapi sebaliknya yang tandus, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, kondisi ekonomi dalam masyarakat itu juga tidak ada. Nah, inilah terjadi satu ketimpangan, itu disebabkan karena capital stock, ya. Disebabkan karena barang modalnya yang berbeda. Nah, itu penyebabnya. Terus yang untuk kondisi ekonomi, ternyata penyebab ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi itu juga disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Ya, itu juga bisa membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga menyebabkan terjadinya ekonomi yang sulit. Nah, itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya, ya, kondisi kesehatan. Kenapa? Kondisi kesehatan. Apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam dunia kesehatan? Ternyata fasilitas kesehatan itu yang tidak merata setiap daerah. Coba bayangkan ya, anak-anakku mungkin pernah melihat ya, ketika misalnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah pedalaman, dibandingkan dengan kota-kota besar, ya. Di kota-kota besar dengan berbagai macam sarana dan prasarana, rumah sakit umum, bahkan rumah sakit swasta, lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Coba, ini kan menyebabkan ketimpangan dalam kondisi kesehatan, ya. Itu satu, fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah. Terus yang kedua, ya, jangkauan kesehatan yang kurang luas, ya. Jangkauan kesehatan itu kadang suplai sarana dan prasarana untuk kesehatan ini yang kadang tidak terjangkau di daerah-daerah pedalaman terpencil. Sehingga untuk
berobat saja, untuk bersalin saja misalnya, itu biasa mereka harus keluar kota dengan jarak sampai berpuluh-puluh kilo. Ya, ini kan karena jangkauannya, ke sana kurang luas ya. Terus yang ketiga, karena pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Ya, itu tadi, saya gambarkan, saya contohkan bahwa pelayanan kesehatan biasanya seadanya. Kita lihat ya, perbedaan-perbedaan yang mencolok, bandingkan dengan di perkotaan yang rumah sakit swasta baru masuk itu sudah luar biasa penyambutannya. Tapi kalau coba di pedalaman, kita sudah antri berjam-jam, belum mendapat panggilan juga. Berarti pelayanan kesehatan kurang memadai. Nah, itu tadi tentang penyebab kondisi kesehatan. Kemudian kemiskinan. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan? Ternyata disebabkan oleh dua faktor. Nah, itu tadi Bapak sudah jelaskan. Faktor internal dan faktor eksternal. Berasal dari dalam sifat malas yang melekat pada diri masyarakat, sedangkan dan dari luar itu berasal dari luar diri seseorang. Bapak hanya memberikan sedikit data di sini bahwa peningkatan kesehatan itu terjadi di perkotaan. Coba kita lihat. Berdasarkan disparitas ya, perbedaan kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Kita lihat saja ini. Perubahan pada September tahun 2020 sampai Maret tahun 2021. Di mana perkotaan, kemiskinan di perkotaan itu naik sebesar 0,01 ya. Dari 7,88% menjadi 7,89. Jadi ada kenaikan 0,01%. Sedangkan di pedesaan justru turun sebesar 0,10. Dari 13,20 sampai 13,10%. Ini kita dapat simpulkan bahwa peningkatan kemiskinan itu paling banyak terjadi di perkotaan. Ya, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, terus yang ke-6, kurangnya lapangan kerja. Ternyata kesenjangan antara masyarakat, tenaga kerja, dan pengangguran semakin besar itu karena lapangan pekerjaan semakin sempit. Itu disebabkan karena apa? Satu, pekerjaan digantikan dengan teknologi. Kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan itu banyak mengganti karyawannya dengan mesin. Di tol sudah jarang kita lihat ada human atau manusia di dalamnya. Rata-rata menggunakan teknologi. Jadi betul-betul pekerjaan digantikan oleh teknologi. Itu yang menyebabkannya. Terus kualitas sumber daya manusia yang kalah bersaing. Ya. Ini juga biasa menjadi faktor penyebab lapangan pekerjaan semakin sempit. Kita kalah bersaing dengan orang-orang luar, apakah luar Sulawesi atau bahkan mungkin luar negeri. Ya. Kemudian yang ketiga, minimnya penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau misalnya anak-anakku lihat di sini bahwa salah satu kurangnya lapangan pekerjaan adalah minimnya pencipta lapangan kerja. Rata-rata mereka hanya mencari pekerjaan. Tapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu yang susah, sedikit. Terus jumlah pencari lapangan kerja itu meningkat. Ya, ini berbanding terbalik ya. Minimnya pencipta lapangan kerja dan jumlah pencari lapangan justru meningkat. Terus yang selanjutnya adalah tidak mendapat edukasi sejak dini. Nah, ini biasa terjadi ketika misalnya proses pendidikan profesi itu sangat minim sekali didapatkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga ketika dia sudah produktif bekerja, dia sulit mau kemana, ya, karena minimnya edukasi tentang profesi pekerjaan. Itu salah satu faktor ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menyebabkan yang terakhir untuk kurangnya lapangan pekerja adalah tingginya tuntutan upah minimum. Kalau diperhatikan di sini bahwa
tingginya tuntutan upah minimum itu biasa berbarengan dengan sumber daya manusia yang rendah. Sehingga apa terjadi? Yang terjadi adalah investor-investor dari luar itu malas masuk ke Indonesia. Sehingga terjadilah lapangan pekerjaan juga sempit. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Oke? Oke, anak-anakku yang cerdas, saya kira anakku lebih paham lagi nanti untuk 45 menit ke depannya. Lanjut, Bapak akan tampilkan yang saja adalah perbedaan status sosial. Nah, di sini ternyata ketimpangan sosial itu merupakan ketimpangan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ketimpangan ini bisa dilihat dari perbedaan status. Perbedaan status antara orang kaya dengan orang miskin. Ya, coba dasar dari apa namanya? Ya. Yang pertama adalah kekayaan. Ya. 2, kekuasaan. Yang ketiga adalah kehormatan. Ya. Dan yang keempat adalah pendidikan. Ya. Ya. Anak-anakku mungkin sudah pernah mempelajari di kelas 11 tentang dasar stratifikasi sosial. Memang yang pertama itu kita lihat adalah faktor kekayaan. Ya. Nah, saya kira anakku paham di sini tentang perbedaan status rendah, ya, dan tinggi. Orang miskin, golongan menengah dengan orang kaya. Terjadi suatu ketimpangan yang luar biasa. Ya. Nah, salah satu faktornya adalah faktor kekayaan. Kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan itu saya kira anak-anakku sudah jelas dan itu sudah dibahas di kelas 11. Bapak hanya mengingatkan kembali dan saya yakin anak-anakku yang cerdas, yang anak-anakku smart sudah paham tentang konsep-konsep stratifikasi sosial ini. Bapak lanjut ya. Oke. Sekarang ternyata faktor penyebab ketimpangan sosial yang lain bisa dilihat dari konsep letak geografis. Ya, yang mana itu? Coba kita lihat. Ternyata secara geografis Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya sangat banyak, ya. Sayangnya pulau-pulau ini tidak bisa dikelola dengan baik sehingga ketimpangan sosial akhirnya terjadi. Ya, coba kita lihat. Pulau-pulau kecil ini yang tidak tertangani pemerintah akhirnya malah tertinggal, ya, dengan pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau besar yang lainnya. Jadi Bapak sandingkan di sini tentang perbedaan, ya. Ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara pulau-pulau kecil dengan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang diperhatikan ini yang pulau-pulau besar, ya. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Kalimantan. Sementara yang pulau-pulau kecil yang beribu-ribu mungkin ada di di Indonesia itu justru tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah. Sehingga terjadi apa? Terjadi ketimpangan, ya, terjadi ketimpangan. Itu karena letak geografis, ya. Kemudian faktor stratifikasi sosial. Tadi Bapak sudah menyinggung di awal tentang stratifikasi sosial. Di mana sistem stratifikasi sosial itu ternyata yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial adalah sistem stratifikasi tertutup atau biasa disebut dengan open stratification, ya. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan selain open stratification ini juga masyarakat yang menganut kelas-kelas sosial, ya. Statusnya itu ditentukan oleh keahlian yang dimilikinya. Itu juga merupakan gambaran masyarakat yang demokratis. Tapi namun kenyataannya ketimpangan sosial tetap ada. Hal ini dikarenakan akses. Ya, ini di garis bawah, ya. Hal ini dikarenakan akses yang dimiliki setiap kelas sosial berbeda. Ya, Bapak gambarkan di sini ada lower class, ada middle class, dan upper class. Ada kelas bawah, kelas
menengah, dan kelas atas. Ya. Ketika terjadi ketimpangan, ketika lower class ini tidak bisa, walaupun dia berada dalam open stratification, tapi dia terbentur karena bisa saja misalnya karena faktor modal, ya, sehingga dia tidak bisa naik ke upper class. Nah, inilah yang dimaksud bahwa dikarenakan pada akses yang dimiliki setiap kelas itu berbeda. Nah, kalau closed stratification kan sudah jelas, karena memang dia tertutup. Dia tidak bisa kemana-mana. Ya, dia tidak bisa kemana-mana. Sehingga di situ terus dia tinggal. Sehingga apa? Miskin, semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya. Inilah salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial dalam bidang stratifikasi sosial. Kemudian, sikap prejudice, ya, atau praduga. Sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realitas dan cenderung bersifat subjektif atau berdasarkan asumsinya dia, ya. Nah, sikap prejudice ini bisa juga diarahkan pada kelompok orang-orang kelas sosial. Dia mengkotak-kotakkan jenis kelamin, umur, partai politik, ras, atau suku-suku tertentu. Sehingga sikap prejudice ini itu dapat menjurus pada sikap stereotype, ya, yaitu sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka dan tidak suka. Dan sikap prejudice ini juga bisa menjurus kepada sikap rasisme. Ini bahaya, bisa ke rasisme. Saya paham, dan anak-anakku mengingat mungkin di Amerika pernah ada kasus rasisme di mana ada misalnya kafe khusus untuk just for white and just for black. Nah, itu kan rasisme hanya untuk golongan-golongan putih yang berkulit putih dan golongan berkulit hitam. Nah, kalau ada yang seperti itu kan masih bersifat rasisme. Nah, ini yang bahaya. Ternyata penyebab ketimpangan sosial adalah sikap prejudice atau sikap praduga atau dia mengarah kepada sikap mengkategorikan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kemudian yang terakhir untuk faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial adalah diskriminasi. Ya. Diskriminasi itu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan ini bermuara dari adanya ketidakadilan. Jadi, anak-anakku bisa menjadi keyword, ya, bahwa ketimpangan khusus diskriminasi itu disebabkan karena adanya ketidakadilan. Ya, itu. Terjadinya diskriminasi karena adanya ketidakadilan. Ya, kata kuncinya di situ. Nah, kemudian ketidakadilan misalnya dalam pendistribusian hasil pembangunan akan menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah atau mungkin pihak swasta yang dapat memicu adanya berbagai bentuk gerakan sosial seperti misalnya demonstrasi atau mungkin pergolakan-pergolakan daerah. Nah, ini yang bahaya, ya. Ya, yang bahaya. Karena ternyata ketika terjadi suatu diskriminasi, ketidakadilan, maka bisa saja terjadi demonstrasi, bisa juga menyebabkan terjadinya pergolakan daerah. Oke. Nah, saya kira untuk ini ada sekitar 11 faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Bapak sudah sampaikan. Nah, sekarang coba kita kerja-kerja soal, ya. Saya kira anak-anak yang smart setelah mendapatkan materi akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal. Apakah yang ada kaitannya tentu dengan ketimpangan. Coba kita lihat, ya. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini Bapak tampilkan sedikit, ya. Program PNPM, pemerintah membantu masyarakat pedalaman untuk dapat diberdayakan. Realitas keterjangkauan lokasi yang sulit ditambah sedikitnya pengaruh dari perkotaan itu akan semakin menambah ketimpangan sosial.
Nah, adapun bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan adalah pembangunan dari segi fisik dan non-fisik. Dari kasus di atas, ketimpangan sosial itu dipicu oleh faktor apa? Apakah globalisasi, ya? Apakah globalisasi dan modernisasi? Apakah letak dan kondisi geografis? Atau ketersediaan sumber daya alam? Atau mungkin kemampuan sumber daya manusia? Atau justru kebijakan pemerintah? Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak sudah kasih garis bawah. Yang saya garis bawah itu adalah keywordnya, kata kuncinya. Ya, menjadi kata kunci di situ apa? Pemerintah membantu masyarakat pedalaman untuk dapat diberdayakan. Realitas keterjangkauan lokasi yang sulit ditambah sedikitnya pengaruh dari perkotaan semakin menambah ketimpangan sosial. Jadi kalau kita berdasar pada keyword realitas keterjangkauan lokasi, tentu ini ada kaitannya dengan letak dan kondisi geografis, ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah ini, ya, B, ya, atau ini, letak dan kondisi geografis. Ini ada kaitannya, ya, realitas keterjangkauan ini kata kuncinya. Lokasi yang sulit berarti dia dalam konteks letak dan geografis. Ya, terus coba-coba dulu ya soalnya. Nanti setelah ini ada sekitar 7 menit atau 5 menit sesi tanya jawab, bisa berupa chat, ya, bisa di chat, bisa juga langsung bertanya ke Bapak. Nah, sekarang kita coba nomor selanjutnya. Masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi, salah satunya adalah faktor kesehatan. Dalam hal ini, ada perbedaan akses atau peluang masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Nah, contoh memperlihatkan kondisi tersebut adalah titik-titik. Apakah alat-alat kesehatan kurang memadai? Apakah adanya pembatasan pengobatan? Atau terbatasnya jumlah tenaga medis? Atau penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata? Atau minimnya profesi tenaga medis kesehatan di beberapa daerah di Indonesia? Nah, kalau anak-anakku yang smart menyimak ulasan Bapak tadi, saya kira ini pertanyaan yang gampang sekali. Kita akan kembali kepada keywordnya, kata kuncinya. Dalam hal ini ada perbedaan akses, ya, atau peluang masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Jadi ada peluang masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Jadi ketimpangan ini disebabkan karena apa? Ya, karena ini penyebaran, ya, karena penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata. Tadi kan di kondisi kesehatan Bapak sudah uraikan tentang tentang faktor-faktor yang menyebabkan sehingga kondisi kesehatan itu terjadi ketimpangan. Salah satu faktornya adalah ini, penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata. Oke. Nah, ada pesan dari Aristoteles, ya. Jadi pesan yang bagus dari Aristoteles ini. Saya hapus dulu ya, Nak, ya. Oke. Bentuk terburuk dari ketimpangan adalah mencoba membuat hal-hal yang tidak setara menjadi setara. Dari Studio 3, Disdik
Makassar, saya Asis Hola bersama dengan kru yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku. Salam Smart School buat anak-anakku beserta guru pendamping. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah mendampingi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada session berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.